2 kali mengalami keguguran, Ashanti memang tak pernah lelah berusaha mendapatkan momongan. Dan seolah melampiaskan kesedihannya, Ashanti pun memaksimalkan kebersamaan dengan anak-anak dari Anang dan Kade, yakni Aurel dan Azriel. Ya pemirsa, ini udah selesai kita syuting berdua. Sekarang mau ada acara Loli nemenin sama yang kecil, Jel. Nunggu mau nyanyi, makan dulu, diisi dulu, biar kuat. Sayur-sayuran, wortel dicolek, semua dicolekin, enak. Anak-anak makannya ayam, daging, kentang, yang bule-bule doyannya. Bosan tapi makannya tetap banyak. Bagus. Aja. Namun di sela-sela kebersamaan itu, Ashanti seolah membuktikan diri mampu menjadi seorang ibu. Terbukti berkat ketelatenan yang terus-menerus, ia mampu merubah Aurel tampil menjadi gadis cantik. Itu yang membuat Ashanti merasa sakit hati saat beberapa waktu lalu Aurel dikabarkan melakukan operasi plastik. Sebab penampilan Aurel yang modis adalah buah dari didikannya dalam merawat diri. Ya kan kalau kabar-kabar aku tahunya juga yang bilang aku operasi. Tapi itu enggak, itu bohong. Aku nggak mungkin lah. Jadi ya aku dengerin ya udah gitu kan. Ya udah bodo amat. Ya aku udah ya lepas behel juga jadi yang berubah mukanya. Karena tadinya kan ketutup lemak tuh kan gede gitu. Ya, sekarang tapi kan lemaknya hilang, mulai nimbul-nimbul tuh bentuk mukanya gitu. Tapi jadi orang yang jahat banget bilang operasi plastik atau apa, emangnya sampai sekarang tuh kadang aduh emang aku gila apa bolehin anakku umur SMA kelas 2 melakukan hal begini. Kalau Loli udah umur 21 tahun, udah bisa menentukan hidupnya sendiri, dia mau ngapain itu menurut Mas Anang ya. Tapi kalau menurut aku dia tetap tidak akan boleh melakukan apa-apa karena dia udah cantik banget. Dietnya diet yang sehat dan memang kalau dibilang operasi mana ada orang tua yang kayak gimana sih, masa anak umur SMA kelas 2 diperbolehkan. Ini anak ngambil darah aja dibilang suntik putih lah operasi, dia ngambil darah aja sama aku bisa berantemnya sampai nangis-nangis, sampai teriak-teriak, sampai aku bener-bener marah baru mau ambil darah. Itu kalau ambil darah. Coba bisa bayangin gimana namanya Loli disuntik. Karena suntik putih itu kan orang-orang ya yang sekarang lagi pada suntik putih tuh maintenance-nya kan harus seminggu 2 kali, seminggu 4 kali. Ini boleh tanya sama suster-suster yang udah pernah ngambil darah dia. Nangisnya bener-bener kayak anak bayi. Iya, yang aku sedih kan Aurel udah pemberitaannya dibilang operasi plastik, dibilang Aurel operasi apa-apa muka badan, sedangkan Aurel kan sama kita yang tahu anak ini apa yang dia lakukan di rumah. Sampai aku bilang mana ada orang tua yang mengizinkan anaknya SMA kelas 2 untuk ngelakuin hal kayak begitu, gitu kan. Balik lagi, dan aku lihat nggak ada kekurangannya yang harus memang dia sampai harus melakukan hal seperti itu. Yang dia lakukan adalah dulu kan gendut. Jadi 4 tahun yang lalu aku kenal Loli tuh udah gendut. Wah kayak gak karuan deh pokoknya. Dia tuh sampai aku bilang, Kak kamu kok gak ngurus diri kamu sih gitu. Tapi yang namanya anak kecil kan harus ada yang yuk gini yuk gitu. Dia jadi gak terlalu menjaga diri dia gitu. Nah selama kita hidup bersama, aku selalu kayak setiap minggu dia luluran. Terus setiap minggu dia minum jus-jus buah. Setiap hari malah itu. Terus dia lebih kayak yang makan makanan sehat. Terus minum vitamin C. Jadi biar kulitnya juga lebih cerah. Ashanti memang sangat ketat mengawasi Aurel yang mulai beranjak remaja, terutama dalam menjaga penampilan. Dan hasilnya, kini berat badan Aurel juga telah turun hingga 10 kg, sehingga tampak lebih langsing. Pola makan pun menjadi perhatian Ashanti, agar putri sulung anak itu tidak berlebihan mengkonsumsi makanan. Dia sekarang benar-benar aku diet gitu, dia nggak makan malam, tapi tetap aku bilang kamu harus makan nasi. Kamu nggak boleh minum obat diet, kamu nggak boleh suntik nggak mungkin lah. Kamu nggak boleh minum obat diet, kamu nggak boleh kan kalau obat diet banyak kan sekarang yang bikin stres gitu nggak makan seharian. Tetap harus makan nasi, tetap makan sayur, tetap makan yang sehat-sehat. Hanya kamu jaga porsi kamu. Jadi makannya yang tadinya banyak didikitin. Malam jangan makan karena kan gimana pun Loli butuh makanan buat dia kalau sekolah untuk berpikir gitu. Dan dia nggak boleh makan mie instan. Udah 10 kilo. Tinggal 3 kilo lagi karena kan aku mau dia beratnya sampai 50. Jadi dia tiap hari aku suruh dia berenang kan. Aku suruh jaga makannya. Aku suruh dia karena udah kurusan kan otomatis yang tadinya tembem-tembem hidungnya jadi mulai kelihatan, dagunya karena kan kurusan. 2 kali gagal hamil namun sukses mengasuh Aurel dan Azriel membuat Ashanti mendapatkan penyadaran bahwa barangkali ia memang belum ditakdirkan untuk memiliki momongan. Ia juga berusaha memaknai bahwa kehadirannya masih dibutuhkan oleh Aurel dan Azriel sebelum ia memiliki seorang bayi.
aku sampai di satu titik yang oh mungkin anak-anak dua ini masih membutuhkan aku. Kalau misalnya nanti ada bayi, otomatis kan kita pasti pada lebih, namanya bayi ya, lagi lucu-lucunya apa gitu, pasti ke bayi. Mereka masih butuh perhatian aku. Sekarang aja les Senin sampai Jumat aja tiap hari masih masih harus di ini-iniin, masih harus diliatin, dicek di ini di itu gitu. Jadi kemarin-kemarin pun yang laki sempat ngomong, "Bunda jangan, aku nggak mau punya adik" gitu. Beberapa bulan yang lalu lah. Jadi aku lihat apa mungkin ini memang jawaban, memang ini gitu. Tapi sekarang anak dua ini kan udah gede. Yang satu udah SMP kelas 2, kakaknya udah SMA kelas 2. Malah gantian mereka karena udah mulai capek aku yang mungkin ngatur mereka, minta mereka ikut aku. Kayak ini kan seharian aku nyanyi, apa mereka harus nemenin aku atau apa, mereka udah mulai, "Bunda kita capek, udah deh Bunda cepet punya bayi deh." "Enggak, aku pengen punya adik." Terus yang kecil megang perut aku gini, "Ayo cepet ya deh, isi lagi ya," gitu. Aku loh, oh waktu tahun lalu aku ingat banget, "Bunda gak usah punya bayi dulu," gitu. Jadi aku pikir oh memang ini udah saatnya mungkin gitu. Jadi Tuhan pasti udah mengatur segala sesuatunya dengan baik. Mungkin kan nanti kalau misalnya tahun ini benar-benar aku jadi hamil lagi yang benar, yang bisa ngelahirin tahun depan. Mudah-mudahan anak-anak kakak juga udah mau lulus SMA, jadi sama adiknya sayang. Yang kecil juga mau masuk SMA, jadi juga bisa lebih gimana sama adiknya. Kalau mungkin tahun-tahun kemarin kan akan jealous atau apa, tapi kalau sekarang mereka akan lebih kayak oh ngejagain adiknya. Ashanty sempat sedih mendengar kabar bahwa Aurel melakukan operasi plastik. Padahal penampilan anak tirinya yang semakin cantik adalah hasil kerja keras yang menularkan cara merawat diri dengan baik. Dan meninggalkan kisah kesedihan Ashanty, mari melihat kesedihan mantan-mantan pasien yang mengaku menjadi korban guntur bumi hingga ada yang meninggal dunia. Ketidakhadiran Farhad dalam sidang perceraiannya, namun hadir di sidang perceraian Regina. Ada apa dengan Farhad? Sesaat lagi, tunggu kisahnya dalam Intan Hot News. Jangan kemana-mana. Sementara itu kemarin Farhad Abbas kembali tak hadiri persidangan cerainya dengan Nia Daniati. Namun ia justru memilih datang dalam persidangan Regina. Lalu apa alasan Farhad? Lantas bagaimana dengan munculnya mantan pasien korban pengobatan UGB yang baru saja meninggal belum lama ini? Benarkah ia meninggal dunia karena pengobatan UGB? Simak selengkapnya dalam Intense Hot News sesaat lagi.